Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Fa ya ibadallahu usikum wa iyya bitaqwa faqad faza muttaqun. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana dengan izinnya, dengan ridhonya, dengan inayahnya, alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah, bertemu muka kembali di Habbah Mubarakah rumah Allah yang mulia ini, tentunya untuk melaksanakan sebagian dari titah dan perintahnya dalam hal ini adalah sholat isya dan terus nanti diteruskan dengan sholat tarawih insyaallah, dan sedikit di tengah-tengahnya ada kultum yang tadi sudah diberitakan tentang judulnya, akan tetapi ada sisipan dari Pak Haji Imron katanya membahas tentang bencana banjir sedikit insyaallah. Kalau boleh pakai dalilnya kan masalah bencana alam. Ar-Rum 41 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya doa fasadu telah nampak kerusakan, kerusakan fil barri di daratan, wal bahri dan di lautan, bima dikarenakan kasab upaya atau usaha, aidinas dua tangan manusia atau aidikum dua tangan kalian, liyudikohum nanti disengajakan oleh Allah, liyudikohum agar supaya mereka merasakan ba'doladi amilu sebagian dari apa yang diperbuat, la'allahum yarji'un supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Itu berarti teguran dari Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah dengan melalui banjir. Rumah saya kebanjiran Bu, sampai sedengkul di dalam rumah. Dan Bekasi itu hampir 90% terkena banjir, sampai ke hypermall juga kena. Cuman satu grand mall yang tinggi enggak di depan rumah itu ada. Jadi itu diantaranya tambahan yang tadi permintaan Bapak Haji Imron tentang bencana, dalilnya itu surat Ar-Rum 41. Nah sekarang mulai ke target-target ibadah saum bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dengan stimulus pahala dari Allah Subhanahu wa taala, stimulus itu rangsangan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sehari-harinya kalau kita mengaji kan pahalanya itu 1 sampai 10. Kalau bulan Ramadan adalah 10, 70 sampai 700 kali lipat dan tak terhingga, terserah Allah, bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia yang beriman. Itu antaranya. Target ibadah saum yang pertama adalah sesuai dengan apa yang termaktub di Al-Baqarah 183, tidak usah dibaca semua karena terlalu sering. Qauluhu ta'ala la'alakum tattaqun. Jadi qauluhu ta'ala itu firman Allah Ta'ala, la'alakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. La'ala itu kalimat taroji, kalimat yang penuh pengharapan. Siapa yang memberi harapan adalah Allah. Makanya Allah berbagai macam pahala ditumpahkan buat kita semua yang namanya manusia yang dicintai oleh Allah, terutama yang beriman. Itu diantaranya la'alakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tatakun itu kan dari tako, artinya kalimatnya fi'il mudhari, sedang dan akan berlangsung. Sehingga dari sekarang sedang dimulai dikerjakan ini menuju kesempurnaan itu sampai seterusnya menjadi bertakwa, la'alakum tatakun. Karena panggilan dari awal kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu jangan berbangga dulu. Kalau Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, adalah imannya yang masih amatiran, belum profesional. Artinya imannya masih perlu penyempurnaan. Orang yang sudah sempurna adalah al-mu'minun, yaitu ujungnya tadi la'alakum tattaqun. Tattaqun itu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, artinya melaksanakan titah dan perintah Allah dengan baik dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah tattaqun. Jadi orang yang bertakwa yaitu al-mu'minun, yang imannya paripurna. Itu diantaranya sudah profesional istilahnya. Jadi qaulu ta'ala la'alakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Adakah
jaminan bagi orang yang bertakwa? Tentu saja ada. Jaminannya apa Bu orang yang bertakwa? Surga ya. Jadi jaminannya surga. Jaminannya surga ini termaktub dalam surat Al-Imran 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau dipecah artinya wasari'u, dan bersegeralah ila terhadap maghfiratin, ampunan, min rabbikum dari Tuhan kamu atau dari Allah, wa jannatin, dan bersegera nanti untuk menemukan surganya Allah. Arduhas samawati wal ardu, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardu, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Ya untuk orang yang bertakwa tadi. Wal ardu uidat. Uidat itu yang diperuntukkan atau yang diberikan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seluas langit dan bumi untuk satu orang itu Bu, bukan untuk semuanya. Bagaimana caranya nanti kalau pengen keperluan kesana kemari? Itu hak prerogatif Allah semua. Bentuk kasih sayang Allah itu memudahkan kita nanti di sana. Walaupun seluas langit dan bumi, kita punya kehendak, Allah sudah Maha mengetahui. Apapun yang kita ingini, tinggal memetik, tinggal berjalan, tinggal nyampe, tinggal apa yang ada dalam angan-angan nanti dikabul oleh Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa seperti tadi disebutkan oleh Allah. Kemudian orang yang bertakwa itu yang kedua akan dibukakan pintu-pintu keberkahan. Ini termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jika sekiranya ahlal qura penduduk negeri itu amanu pakai bau jamak, mereka beriman, wattaqau dan mereka bertakwa. La fatahna, lamnya lam taukid yang merupakan penekanan, kesungguhan. La fatahna, nanya itu kami Allah, sungguh kami akan melimpahkan alaihim kepada mereka barakatin, yaitu keberkahan, minas samai yang diturunkan dari langit, mungkin berupa hujan, wal ardi dan dari bumi, bisa dari permukaan bumi atau digali dari dalam perut bumi. Itu semuanya untuk manusia, terutama manusia yang dicintai Allah, yaitu orang yang bertakwa. Tapi sayangnya suka ada walakin, artinya akan tetapi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka selalu membohongkan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah itu tidak menganiaya kita, tidak menyiksa manusia, itu oleh ulahnya sendiri. Seperti tadi doharul pasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydinas, disebabkan kedua tangan manusia, bukan oleh Allah itu. Tapi kalau Allah juga berkehendak, tinggal memerintahkan pada makhluk Allah yang lain yang berupa alam, gunung meletus atau banjir dan lain sebagainya, atau air rob dari laut. Itu bisa saja terjadi. Tapi kebanyakan peristiwa-peristiwa itu adalah bima kasabat aydinas atau bima kasabat aydikum, karena ulah kedua tangan manusia atau ulah kedua tangan kalian. Itu diantaranya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan dibukakan pintu-pintu keberkahan. Kemudian yang ketiga, akan diberi kemudahan atau solusi atau jalan keluar dari segala permasalahannya. Ini termaktub dalam surat At-Tolak ayat 2 dan At-Tolak ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, Allah akan menjadikan lahu baginya makhraja, jalan keluar atau solusi. Bukan jalan keluar ke pintu ke situ, solusi artinya. Jalan keluar itu jadi solusi penanganan bagi apa-apa yang kita hadapi yang dianggap sulit atau susah, yang merupakan tantangan hidup. Emang semua manusia kan ada tantangan hidupnya yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi azab yang diberikan Allah karena keulah kedua tangan kita tadi. Kemudian dalam surat At-Tolak ayat 4-nya,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan baginya lahu min amrihi, dari segala urusannya yusra, dimudahkan, Bu. Insya Allah dimudahkan. Cuman kita kan suka kadang-kadang nggak sabaran, bahkan timbul prasangka buruk sama Allah. Oke, dia beli sebenarnya kitanya, Bu. Padahal belum apa-apa, semuanya adalah ujian dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberikan ujian di luar kemampuan. Pasti mampu kita mengatasinya. Ada yang di luar kemampuan, itu berarti takdir. Kematian kan di luar kemampuan, itu berarti takdir Allah dan waktunya sudah sampai di situ. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 35, famanittaqo wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Famanittaqo, maka barang siapa orang yang bertakwa, wa aslaha, dan melakukan perbaikan, fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran, 'alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Tidak mungkin bersedih karena mereka itu orang yang sadar. Yang takwa itu kan orang yang sadar bahwa semuanya adalah datang dari Allah. Ngapain bersedih? Orang semuanya udah dalam genggaman Allah, dalam genggaman Allah. Tidak mungkin, walaupun kecewa ada, namanya makhluk, yang namanya manusia ada yang punya hawa nafsu. Kekecewaan suka ada, akan tetapi kita kembalikan lagi kepada Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saum itu baik jika kamu mengerti. Nah, makanya harus mencari ilmu supaya mengerti, kan kata Allah. Qauluhu ta'ala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu, dan bersaumlah kalian, khairul lakum, sebab itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui atau jika kamu punya ilmu. Berarti kan melaksanakan syariat Islam itu harus belajar juga ilmunya. Ngaji di sini kan ada, saya juga sering ngaji di sini. Jadi tiap malam Rebo kan ada pengajian, saya suka ikut. Bahkan yang suka merepotkan Ustaz, saya sering bertanya yang susah-susah sampai diketahui orang gitu. Karena kan suruh siapa jadi Ustaz, kalau ditanya nggak bisa jawab kan gitu. Kalau secara anak mudanya kan begitu. Jadi ditanya yang sulit, bisa nggak ngatasi pertanyaan tadi Pak Ustaz itu gitu. Sengaja sebenarnya itu ngetes Ustaz. Kemudian yang ketiga, agar kamu bersyukur, la'alakum tashkurun, bersyukur. Karena bersyukur kenapa? Karena memang semuanya diberikan oleh Allah untuk kita. Kebaikan itu untuk kita, yang namanya manusia. Semuanya makhluk memang dipelihara oleh Allah, tapi manusia itu istimewa, lebih istimewa daripada malaikat. Disayanginya sehingga di awal membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun tikahe ingsun hale ngalap berkah kalawan nyebat asmane Allah. Ar-Rahmani turkan mapari nikmat gede mari mukmin dan kafir indah nyalan akhirat. Kalau dulu ngajinya pakai bahasa Jawa. Ar-Rahimi kan mapari nikmat cilik mari mukmin pakot indah akhirat boloko. Jadi Ar-Rahimi itu khusus buat orang yang beriman, buat orang Islam, dan lebih besarnya nanti di akhirat. Jadi akhirat boloko di sana saja itu yang luar biasanya, bukan orang yang beriman. Kalau kafir di dunia pun diberi, bahkan banyak orang kaya orang kafir, bukan orang Islam. Jadi ibadah itu kata orang tua dulu kan dari babahula, Islam itu di babahula. Sekarang orang kaya babahula kan banyak babah gitu kan. Namun kenyataan sangat sedikit sekali orang yang mau bersyukur kata Allah. Ini termasuk dalam surat Saba ayat 13, wa qalilu min ibadiyas syukur. Jadi hanya sedikit kata Allah orang yang mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada yang Maha Pemberi. Itu kalau kita berkedip atau bernapas, coba kalau sudah di rumah sakit pakai tabung, berapa itu harganya mahal? Bisa jutaan atau ratusan ribu. Jadi itu orang itu kata Allah kebanyakan tidak mau bersyukur. Kemudian target yang keempat diantaranya supaya mendapat petunjuk atau supaya berada di jalan yang lurus. Dalilnya la'alahum yarsudun, supaya mereka selalu ada di jalan yang lurus. Ciri-ciri orang yang dapat petunjuk itu seperti apa? Walakin Allah hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum
wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Itu diantaranya artinya adalah tetapi Allah itu menjadikan kamu tendensius kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu perhiasan atau indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus atau humur rasyidun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum